Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok ke-6 yang beranggotakan Afra Salsabila, Nurul Nikma Qadriyah, dan Khoiriyah Handayani Dasopang akan menjelaskan tentang materi kelompok kami yang berjudul tentang Marketing Pemasaran Kotler dan Keller, Penyusunan Rencana dan Strategi Pemasaran. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Afra Salsabila saya sendiri. Nah, untuk materi pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller. Pemasaran adalah sebuah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, di sini kan terdapat nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah konsep sentral dalam pemasaran karena para pembeli memilih produk yang dipersepsikan dapat memberikan nilai tertinggi di antara berbagai tawaran yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran juga mencakup kepuasan atas kebutuhan dan keinginan konsumen. Tugas utama dari segala jenis bisnis adalah menyerahkan nilai pelanggan untuk mendapatkan laba. Selanjutnya ada rantai nilai. Rantai nilai adalah sebuah alat untuk mengidentifikasi cara-cara menciptakan banyak nilai pelanggan, mulai dari merancang, menghasilkan, memasarkan, memberikan, serta mendukung produknya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kunci sukses perusahaan dalam berbisnis. Bagi setiap perusahaan atau pengusaha ketika memulai sebuah usaha atau mengeluarkan produk baru dari setiap perusahaannya, pasti mereka mau usaha dan produknya itu maju dan sesuai dengan keinginan perusahaan atau pengusaha tersebut. Jadi dalam memasarkan produk tersebut ada 5 proses untuk dijadikan edukasi ataupun untuk perusahaan maupun pengusaha. Yang pertama ada proses memahami pasar, artinya semua proses yang mencakup pengumpulan inteligensi pasar, penyebarannya dalam organisasi dan tindakan berdasarkan informasi tersebut. Yang kedua ada proses realisasi produk baru, artinya semua kegiatan yang mencakup penelitian, pengembangan dan peluncuran produk-produk baru yang berkualitas tinggi dengan segera dan sesuai anggaran. Yang ketiga ada proses mendapatkan pelanggan, artinya semua kegiatan yang tercakup dalam upaya menetapkan pasar sasaran dan mencari pelanggan baru. Dan yang keempat adalah proses manajemen relasi pelanggan, maksudnya semua kegiatan yang tercakup dalam membangun pemahaman dan hubungan yang lebih mendalam dan tawaran kepada pelanggan individual. Dan yang terakhir adalah proses manajemen pemenuhan. Semua kegiatan yang mencakup penerimaan dan persetujuan pesanan, pengiriman yang tepat waktu, dan penagihan piutang. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Kedua, rencana pemasaran strategik dan rencana pemasaran taktis. Ketiga, kantor pusat melakukan aktivitas perencanaan. Dan keempat, kendali pemasaran. Yang pertama, orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. 1. Pemasaran holistik sama pengertiannya dengan bagaimana cara merebut nilai pelanggan. Kedua, dalam hal ini hubungan antara aktor-aktor yang relevan atau pelanggan, perusahaan, dan kolaborator, serta kegiatan berbasis nilai, yaitu eksplorasi nilai. Eksplorasi nilai adalah bagaimana cara perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Penciptaan nilai. Penciptaan nilai adalah bagaimana perusahaan secara efisien menciptakan tawaran nilai baru yang lebih menjanjikan. Penyerahan nilai. Penyerahan nilai adalah bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menyerahkan tawaran nilai baru secara efisien. Yang kedua, rencana pemasaran strategik dan rencana pemasaran taktis. 1. Rencana pemasaran adalah instrumen sentral untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran. 2. Rencana pemasaran strategik membentangkan pasar sasaran dan proposisi nilai yang akan ditawarkan berdasarkan suatu analisa peluang pasar terbaik. 3. Rencana pemasaran taktis menspesifikasikan taktik pasar, termasuk fitur produk, promosi, perdagangan, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanan. Ketiga, kantor pusat melakukan aktivitas perencanaan.
1. Menetapkan misi perusahaan. 2. Membangun unit bisnis strategi. 3. Menciptakan sumber daya untuk setiap SBU. 4. Menilai peluang pertumbuhan. Dan yang terakhir, kendali pemasaran. Kendali pemasaran yaitu proses mengukur dan mengevaluasi hasil strategi dan rencana pemasaran serta mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Sekian yang bisa saya jelaskan. Dan materi yang berikutnya akan saya bacakan. Lanjutan dari materi kendali pemasaran dan materi dari perencanaan pemasaran. Dan yang akan saya bacakan ialah materi kedua dari kendali pemasaran. Organisasi pemasaran melaksanakan kendali pemasaran, baik kendali operasi maupun kendali strategis. Kendali operasi melibatkan pemeriksaan yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan korektif ketika diperlukan. Kendali strategis melibatkan tinjauan strategis untuk melihat apakah strategi dasar perusahaan itu sudah sesuai dengan peluangnya. Dan kemudian kendali pemasaran melibatkan 4 tahap. Yang pertama, manajemen menetapkan tujuan pemasaran tertentu. Dan yang kedua, manajemen mengukur kinerjanya di pasar. Dan yang ketiga, evaluasi penyebab berbagai perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja yang sebenarnya. Dan yang keempat, tindakan korektif untuk menutup kesenjangan antara tujuan dan kinerjanya. Hal ini memerlukan perubahan program, tindakan, atau bahkan perubahan tujuan. Dan kendali pemasaran yang berikutnya ialah mereka menggunakan audit pemasaran untuk menentukan peluang dan masalah pemasaran serta merekomendasikan tindakan jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki seluruh kinerja pemasaran. Kemudian audit pemasaran marketing atau marketing audit, dan kemudian pemeriksaan secara menyeluruh, sistematis, independen, dan berkala tentang lingkungan, tujuan, strategi, dan tindakan perusahaan untuk menentukan wilayah masalah dan peluang serta merekomendasikan rencana tindakan agar meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Kemudian materi yang berikutnya ialah tentang perencanaan pemasaran. Komponen utama dari rencana pemasaran ialah yang pertama, tentang rangkuman eksekutif, yang kedua situasi pasar saat ini, yang ketiga ancaman dan peluang, yang keempat tujuan dan permasalahan, yang kelima tentang strategi pemasaran, yang keenam tentang program tindakan, yang ketujuh tentang anggaran, dan yang terakhir tentang pengendalian. Mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.